Cerdas, cerita, dunia astral. Astral berarti jika seseorang keluar dari tubuhnya, ia dapat melihat keadaan dirinya, keadaan dunia, dan apa yang sedang terjadi di dunia maupun di dunia alam roh, dunia gaib, dunia yang tidak nyata tetapi nyata. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan ilmu pengetahuan. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Cara tepat untuk mengakhiri hidup. Ada beberapa masukan cara tepat untuk mengakhiri hidup. Sebelum saudara mau mengakhiri hidup dengan cara sendiri, ada cara yang sangat tepat. Berpikirlah dahulu, mempertimbangkan segala sesuatunya, dan cara mana yang terbaik, yang tidak menyakitkan. Alangkah baiknya didengar. Didengar apa yang hamba sampaikan. Cerdaslah dalam beriman, dan temukan kebenarannya. Yang pertama, semua orang yang mengakhiri hidup dengan cara sendiri atau take out sudah dapat dipastikan masuk neraka. Mengerikan bukan? Sangat menakutkan. Mengakhiri hidup dengan cara sendiri adalah jalan cepat menuju neraka. Janganlah coba-coba saudara lakukan hal ini. Ini cara yang sangat menyakitkan, sangat mengerikan. Yang kedua, neraka itu tempat penyiksaan yang kekal, penderitaan sampai selama-lamanya, dibakar api selama-lamanya, plus ulat-ulat yang menggerayangi tubuh yang tidak akan pernah mati. Bayangkan saudara akan dikitikin terus. Ya, mungkin kegelian, mungkin seperti cacing kepanasan akan gelisah dan ditambah dengan kepanasan. Jangan sampai saudara masuk ke tempat ini. Ini bukan jalan Tuhan. Ini bukan cara Tuhan. Ini bukan rencana Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah berpikir mengakhiri hidup dengan cara sendiri habis perkara. Atau itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Justru ini akan menjadi suatu masalah yang sangat besar. Penyesalan yang abadi. Yang keempat, jangan pernah mau mendengar bisikan iblis ataupun mau ikut ajakan iblis, karena jelas iblis ingin manusia menjadi temannya di neraka. Yang kelima, biasanya sebelum orang mengakhiri hidupnya, ada teguran Tuhan, ada nasihat Tuhan, ada peringatan Tuhan untuk jangan melakukannya. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menyadarkan setiap kita. Mungkin sekali tidak mati, 2 kali tidak mati, ketiga kali take out. Itu sebetulnya Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. Ya. Yang keenam, orang yang pernah melakukannya sekali, tidak mati, akan mengulanginya kembali. Karena ia seanda di bawah pengaruh iblis. Iblis adalah si pembunuh dan pembinasa. Jika ia tidak meminta ampun kepada Tuhan atau tidak mengakui dosanya, akan melakukannya lagi dan lagi sehingga kehilangan nyawanya. Sadarlah saudaraku, hidup ini masih ada Tuhan. Ya, masih ada Tuhan yang mau menolong kita, yang peduli akan segala masalah pergumulan kita. Kita ada, kita hidup semua karena Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Datanglah kepadanya. Yang ketujuh, setiap nyawa manusia adalah hak Tuhan. Tuhan jelas melarang manusia untuk mengakhiri hidup dengan cara kita. Jika kita melanggarnya, itu adalah dosa.
Dosa akan membawa kepada maut dan kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Yang kedelapan, saudara mungkin sudah bosan hidup, tetapi jangan pernah mengakhiri hidup dengan cara sendiri. Tuhan tidak pernah bosan untuk menolong kita, untuk menasihati kita, atau Tuhan tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan saudara. Dia akan memberikan jalan keluar. Pertolongannya sedang menunggu kita meresponinya. Dengarkanlah suaranya. Yang kesembilan, tidak usah memakai cara sendiri. Semua ada waktunya. Ya, arti ada waktunya, semua ada waktunya. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, selama masih hidup berarti masih ada waktu dan kesempatan. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, Dia punya rencana atas setiap kita. Jika kita mau mengakhiri hidup kita, contohlah seperti Rasul Paulus, bertanding dalam pertandingan yang baik dan merebut hidup yang kekal. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, mencapai tujuan ilahi, mencapai tujuan Tuhan, dan aku telah memelihara iman. Dia tetap percaya dan dia mengakhiri hidupnya percaya dan taat kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan cara Tuhan. Akan berbahagia kalau kita menantikan cara Tuhan memanggil kita. Nah, usah kita mendahului Tuhan. Yang ke-10, semua orang pasti mati. Bersabarlah, tunggu waktu Tuhan. Dan ingatlah ini, semua perbuatan kita akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pesan-pesan Tuhan buat yang sudah mengalami putus asa. Di dalam Yesus ada pengharapan, ada pertolongan, ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku, undangan Yesus untuk semua orang. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, undangan Tuhan gratis, undangan Tuhan untuk menolong kita, untuk memberikan jalan keluar kepada kita, dan kelegaan, kelepasan, dan damai sejahtera. Saya ulang sekali lagi, Yesus menawarkan solusi. Inilah cara Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tahukah saudara, manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Ia rela mati untuk kita, untuk menebus dosa kita, menggantikan posisi kita, supaya kita tidak binasa. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang mengasihi semua manusia dan yang begitu peduli kepada segala pergumulan kita. Meskipun jalan terasa buntu, Dia akan buat jalan. Dia pembuat mujizat, waymaker. Pikirkanlah dan pertimbangkanlah sebelum check out. Mengakhiri hidup dengan cara sendiri akan menyesal. Atau cara Tuhan itu yang terbaik. Tunggu waktu Tuhan. Back to the Bible. Ya, kembali kepada kebenaran Alkitab dan percayalah, Dia mengasihimu.